Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rahmat Hidayatullah dari kelas TI 20D dengan NIM di bawah ini yaitu 20416226201102. Kali ini saya akan mempresentasikan eh, tugas dari mata kuliah Operasional Riset 1, dosen pengampu Anissa Indah Pratiwi STMT, dengan materi metode grafik dan metode simplik. Yang pertama kita akan ke metode grafik. Metode grafik minimasi. Contoh soal. Seorang petani memiliki lahan pertanian seluas 8 hektar. Dia akan menanam lahan tersebut dengan tanaman padi dan jagung. Dari 1 hektar tanaman padi dapat dipanen 3 ton padi. Sedangkan tanaman jagung dapat dipanen tidak kurang dari 30 ton. Jika biaya menanam 1 hektar tanaman padi 500.000 dan biaya menanam tanaman jagung 600.000, maka biaya minimum yang digunakan adalah sebesar, terutama kita membuat tabel seperti ini dengan keterangan luas, hasil panen, dan biaya. Di keterangan tersendiri ada padi, jagung, dan kendala atau batasan. Untuk di luasnya, padi 1, jagung 1. Untuk kendala batasan lebih kecil dari sama dengan 8, dan di tabel hasil panen padi 3, jagung 4, kendala atau batasan lebih besar sama dengan 30. Untuk biaya di sini padi 500.000 dan untuk jagung 600. Untuk kendala batasan di sini masih kosong, maka dari itu kita ditanyakan biaya minimum yang digunakan. Langsung ke pembahasannya. Di sini ada variabel, saya memakai X, Y, dan untuk X-nya di sini padi, Y-nya jagung. Fungsi tujuannya di sini minimum Z 500.000 X tambah 600.000 Y. Fungsi kendala X tambah Y lebih kecil dari sama dengan 8, 3X tambah 4Y lebih besar sama dengan 30, X, Y lebih besar sama dengan 0. Mencari titik koordinat. X tambah Y lebih kecil sama dengan 8, X sama dengan 0, Y sama dengan 8. Y sama dengan 0, X sama dengan 8. 3X tambah 4Y lebih besar 30. Lebih besar sama dengan 30. X sama dengan 0, Y sama dengan 75. Y sama dengan 0, X sama dengan 10. Di sini kita mencari titik potong. X tambah Y lebih kecil sama dengan 8. X 3. X 3 tambah 4Y lebih kecil sama dengan 30. X 1. Ke sini ya. 3X tambah 3Y lebih kecil sama dengan 24. 3X tambah 4Y lebih kecil sama dengan 20. Min Y lebih kecil sama dengan 6. Y lebih kecil sama dengan 6.
X tambah Y lebih kecil sama dengan 8, X tambah 6 lebih kecil sama dengan 8. X lebih kecil sama dengan 8, min 6, X lebih kecil sama dengan 2. Maka di sini didapat titik potong 2,6. Untuk 2 sendiri didapat dari X, dan untuk 6 didapat dari Y. Next. Daerah penyelesaiannya. Nah, di sini ada grafiknya. Untuk A tersendiri itu didapat dari tadi ya, dari titik potong tadi 2,6, dan B-nya di sini 0,8, di sini 0,8, dan untuk C-nya 0,7,5, yaitu didapat dari sini ya, dari sini 7,5. Mencari nilai maksimum menggunakan titik pojok. Kita memakai tabel seperti ini ya. Di sini ada titik dan F dalam kurung XY sama dengan 500.000 X plus 600.000 Y. Di titik sendiri ada A 2,6, B 0,8, dan C 0,7,5. Untuk di F-nya sendiri di sini A, F dalam kurung 2,6 sama dengan 500 dalam kurung 2, 2 di sini yaitu X, dan X-nya di sini ada 2, plus 600.000 dalam kurung 6 yaitu Y, ya 6 itu Y, sama dengan 4.600.000. Di titik B 0,8, di F di sini F 0,8 sama dengan 500.000, dan 0 itu ya sama kayak tadi X, plus 600.000 dalam kurung 8 sama juga 8 kayak tadi ya, yaitu Y, sama dengan 4.800.000. Di titik C 0,7,5, di sini ada F 0,7,5 sama dengan 500.000 dalam kurung 0 plus 600.000 dalam kurung 7,5 sama dengan 4.500.000. Jadi biaya minimum yang harus dikeluarkan petani adalah sebesar 4.500.000 dengan menanam jagung seluas 7,5 hektar. Masuk ke metode simplex. Contoh soal. Sebuah perusahaan memproduksi 2 produk yang diproses pada 2 jalur perakitan. Jalur perakitan 1 memiliki 100 jam yang tersedia dan jalur perakitan 2 memiliki 42 jam yang tersedia. Setiap produk membutuhkan 10 jam waktu pemrosesan pada line 1, sedangkan pada line 2 produk 1 membutuhkan 7 jam dan produk 2 membutuhkan 3 jam. Keuntungan produk 1 adalah 6 per unit, dan keuntungan untuk produk 2 adalah 4 per unit. Rumuskan model programan linear untuk masalah ini dan selesaikan dengan menggunakan metode simplex. Di sini ada tabel seperti ini, ada X1 produk 1 dan X2-nya produk 2. Dan di line 1 yaitu 10 jam ya. Dan di X1-nya 7 jam itu dari membutuhkan ini ya, dari produk 1 membutuhkan 7 jam, dan 6 per unit itu ya yang dihasilkan dari produk 1. Untuk X2 yaitu di sini produk 2 kan di line 1 10 jam, kan waktu 10 jam. Sedangkan pada line 2 membutuhkan 3 jam, dan untuk per unitnya di sini ada 4.
batasannya tersendiri itu yaitu tadi memiliki waktu. Untuk LAN satunya memiliki 100 jam dan untuk LAN 2-nya memiliki 42 jam. Persamaan. Fungsi tujuan Z max sama dengan 6x1 tambah 4x2. Constraint sama dengan 0x1 plus 10x2 lebih kecil sama dengan 100 sama dengan 7x1 plus 3x2 lebih kecil sama dengan 42. Persamaan simplex. Fungsi tujuan sama dengan Z means 6x1 means 4x2. Constraint 10x1 plus 10x2 plus S1 sama dengan 100. Sama dengan 7x1 plus 3x2 plus S2 sama dengan 42. Tabel simplexnya di sini ada Z, S1 dan S2, X1, X2, S1, S2. Untuk X1-nya di sini min 6. Di Z-nya min 6, di S1-nya 10, di S2-nya 7. Di X2-nya di Z-nya di sini min 4, di S1-nya 10, di S2-nya 3. Di S1 untuk Z-nya 0, S1-nya 1, S2-nya 0. Untuk S2 di Z-nya 0, di S1-nya 0, di S2-nya 1. Nilai kanan 0, 100, 42. Rasionya 0, 10, 6. Next. Iterasi. Iterasi di sini ada Z, E1, X1. X sama X1 di sini di Z-nya 0, di S-nya 1, di X-nya 1, di X2-nya Z-nya yaitu min 1,43, S1-nya 5,71, X2-nya 0,43. D1-nya untuk Z-nya yaitu 0, S1-nya 1, X1-nya 0. DS2-nya untuk Z-nya 0,86, DS1-nya min 14,3, di X1-nya 0,14. Di nilai kanannya di sini Z-nya 36, untuk S1-nya 40, untuk X1-nya 6. Untuk rasionya di Z-nya itu min 25,19, di S1-nya 7, di X1-nya 14. Perhitungan iterasi 1. Hitung Z. Perhitungannya kurang lebih seperti ini ya. Hitungan S1-nya ini dari S1 ini nilai kanan yang di sini, nilai kanannya, dan S1-nya yang di sini. Masuk ke iterasi 2, ada perbedaan dari iterasi 1. Perbedaan di sini di X2-nya 0, di X2-nya di Z-nya 0, X1-nya 1, di X2-nya 0. Di S1-nya, di Z-nya 0,25, di X1-nya 0,18, di X2-nya 0, di X2-nya min 0,0.
8. S2-nya untuk digitnya 0,5, untuk X1-nya min 0,25, X2-nya 0,25. Dari kanannya 4673. Untuk perhitungan iterasi 2-nya seperti ini ya. 1-1,43 dapat dari sini, terus satunya 0 dari sini, ya. 2-nya 0,8 dari sini di perhitungan iterasi yang satu. Jadi pada perhitungan iterasi 2 itu seperti ini ya hasilnya. Pada iterasi 2, tabel sudah optimal karena nilai fungsi tujuan Z pada X1 dan X2 sama dengan 0, maka iterasi tidak dilanjutkan. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dalam presentasi ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.